Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya dengan Dr. Andi Gogo atau biasa dipanggil dengan Dr. Digo. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pasien BPJS. Pasti banyak teman-teman yang seringkali sudah ke rumah sakit ke instalasi gawat darurat ternyata ditolak karena tidak bisa dipakai BPJS-nya. Nah, ini edukasi yang saya berikan tujuannya untuk masyarakat Sanggau dan sekitarnya. Ya, kalau di luar Sanggau melihat atau menonton ya bagus. Jadi penggunaan BPJS itu ada dua kriteria. Pertama, dia harus gawat darurat. Yang kedua, harus ada rujukan. Nah, gawat darurat sendiri itu memiliki kriteria yang rata-rata nakes atau dokter mengetahui apa sih kriteria gawat darurat tersebut. Pertama, yang paling sering adalah demam. Tapi ingat, demam adalah demam tinggi. Kalau di medis, demam tinggi itu biasa kita sebut dengan hiperpireksia di atas 41 derajat Celcius. Akan tetapi, suhu di atas 39,5 pun bisa kita masukin kategori demam tinggi. Kedua, sesak. Nah, sesak sendiri itu banyak pengertiannya. Artinya, sesak bisa dilihat dari usia atau umur dan jumlah atau frekuensi nafas. Contoh, pada bayi yang baru lahir sampai usia 1 tahun, nafasnya normalnya 40-60. Kalau teman-teman berobat menggunakan BPJS, nafasnya masih 45, 55, itu kita anggap tidak sesak, jadi tidak bisa. Harus di atas 60 kali per menit atau menggunakan alat namanya saturasi oksigen. Itu pada anak usia 1 tahun. 1-3 tahun itu normalnya 24-40 kali per menit. Berdasarkan umur beda lagi frekuensi nafasnya. Kemudian yang ketiga yaitu tensi atau tekanan darah. Ya, tekanan darah itu banyak, ada tekanan darah rendah, ada tekanan darah tinggi. Darah tinggi sendiri yang bisa diklaim adalah dia harus di atas 180 mm Hg per 90, di atas 90 mm diastolnya. Kenapa begitu? Karena hipertensi grade 1 itu 140 sampai 160, hipertensi grade 2 160 sampai 180. Nah, yang ketiga adalah krisis hipertensi atau hipertensi emergensi. Nah, itu di atas 180. Kemudian yang keempat, heart rate atau denyut jantung. Nah, denyut jantung itu ada yang kita sebut bradikardi di bawah 60 kali per menit. Ada yang kita sebut takikardi di atas 100 kali per menit. Begitu. Kemudian yang kelima, seringkali juga saya menemukan kasus anak dengan diare. Nah, diare sendiri ada kriteria kategori dehidrasi adalah yang bisa masuk kriteria gawat darurat. Nah, bagaimana sih kriterianya? Yaitu pertama, pengertian diare itu adalah frekuensi lebih dari 3-4 kali per hari. Kemudian yang kedua, biasanya diare 1 hari itu tidak bisa. Biasanya kita baru terima atau layani itu 3-4 hari setelah diare. Tapi selain itu, kita juga tetap melakukan pemeriksaan. Jadi tidak hanya menanyakan ke ibunya atau bapaknya diarenya, tapi kita melakukan pemeriksaan apa itu? Yaitu 1. Mata cekung, 2. Turgor kulit menurun, 3. Tidak bisa makan dan minum. Kalau masih bisa minum, biasanya tidak kita anjurkan untuk rawat inap atau tidak bisa dipakai BPJS-nya. Dia harus tidak bisa makan dan minum. Terus yang keempat, mungkin teman-teman sudah berobat ke vaskes tingkat pertama, artinya sudah berobat tapi masih diare begitu. Jadi kita lakukan pemeriksaan, obat-obatnya kita juga lihat. Kemudian muntah juga kalau dianggap 1 sampai 2 kali kita anggap belum masuk A. Tapi muntah ya 2-3 kali per hari dan tidak bisa makan minum, dan lagi-lagi harus didukung oleh pemeriksaan fisik. Seperti tadi yang saya bilang, mata cekung, turgor kulit menurun, kering, mukosa mulutnya kering. Nah, itu masuk kriteria gawat darurat yang bisa menggunakan BPJS. Kemudian selain itu ada juga berak darah. Nah, berak darah itu tidak memandang frekuensinya, artinya tidak harus 3-4 kali. Sudah berak darah sekali atau 2 kali pun kita langsung masuk gawat darurat. Atau muntah darah 1-2 kali kita langsung sarankan untuk rawat inap dan bisa pakai BPJS. Kemudian yang ketiga, batuk.
darah. Ya, kalau cuman batuk aja, batuk tidak disertai sesak. Nah, lagi-lagi frekuensi nafasnya kita harus hitung, atau batuk tanpa saturasi yang rendah. Nah, itu tidak bisa. Tapi kalau batuk darah, ya kita langsung sarankan untuk rawat inap, karena batuk darah beresiko darahnya mengalami pembekuan atau stosel sehingga menghambat saluran nafas dan itu mengancam nyawa. Kemudian batuk karena asma, ya. Cuman batuk karena asma ini ya harus dilakukan pemeriksaan menggunakan apa? Stetoskop. Ada suara wheezing. Akan tetapi asma sekalipun biasanya sih disertai dengan sesak, artinya frekuensi nafasnya harus naik atau tinggi. Kemudian gejala yang ke-6 yaitu nyeri. Ya, nyeri juga masuk kriteria BPJS, tapi nyeri juga ada skalanya, ada pemeriksaannya. Artinya apabila nyerinya masih di bawah 7 itu tetap tidak bisa kita pakai. Biasanya nyeri skornya harus di atas 7, dan nyeri harus didukung dengan pemeriksaan apa? Tentu orang nyeri detak jantungnya naik, tentu orang nyeri tensinya naik. Kemudian nyeri-nyeri spesifik seperti nyeri dada kiri, seperti tertindih beban berat. Nah, itu kita khawatir itu gejala serangan jantung, biasanya kita sarankan untuk rekam jantung dulu. Atau nyeri perut kanan bawah, atau curiga usus buntu. Nah, itu kita biasanya langsung sarankan rawat inap, kita periksa darah apakah mendukung atau tidak, atau periksa air kencing, seperti itu. Jadi teman-teman, mungkin banyak orang masyarakat yang tidak tahu ternyata ada kriteria khusus untuk bisa menggunakan kartu BPJS. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, apabila ada teman-teman yang penasaran, ada nggak sih diagnosa yang bisa dan tidak bisa diklaim oleh BPJS? Sebenarnya ada, itu satu. Yang kedua, apabila teman-teman setuju, saya akan membahas diagnosa BPJS yang tidak ditanggung, seperti itu. Terima kasih.